Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan masa perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir merupakan periode terakhir dalam kehidupan manusia, yaitu pada usia 60 tahun ke atas. Fisik manusia pada periode ini sudah jauh menurun dan yang berkarir sudah berhenti bekerja. Seringkali masalah-masalah kesejahteraan seperti ekonomi, status sosial, pensiun dari pekerjaan membuat orang pada masa ini merasa dirinya tidak lagi berguna. Dan kemudian mereka mulai memiliki hobi dan mulai berkelompok lagi, sama seperti mereka masih remaja. Menurut Sandrock, ada dua perkembangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Menurut pandangan orang Barat, yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut usia. Sedangkan menurut pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun ke atas, karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Menurut Hurlock, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 tahun sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan. Perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fisik dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini yang bisa kita lihat dan kita rasakan, perubahan ini seperti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang dimana tidak ada seseorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya, karena hal ini merupakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Banyak perubahan fisik orang yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf, kemampuan berpikir otak. Penjelasan lebih lanjut seperti di bawah ini. Daya ingat yang sudah mengurang atau memori, indera penglihatan yang sudah tidak terlalu jelas atau buram, mata, indera pendengaran yang sudah tidak terlalu mendengar suatu ucapan atau bunyi, atau tidak jelas apa yang dia dengar, itu telinga. Terus indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia. Ia kurang peka, itu indera peraba. Terus daerah bagian kepala. Berubahnya daerah pada bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami orang lansia, dan perubahan demikian merupakan perubahan yang paling
mudah untuk kita dapati atau kita lihat dengan mata telanjang. Perubahan daerah kepala yang terlihat seperti: 1. Rambut yang mulai memutih. 2. Rambut mulai menipis. Pipi yang hilang atau bisa disebut dengan kempos. Gigi mulai tanggal satu persatu hingga akan menjadi ompong. Kerutan yang tak bisa disembunyikan pada kulit wajah yang mengalami kekeringan, dan banyaknya tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Daerah tubuh pada orang lansia akan nampak perubahannya, seperti perubahan bahu yang dahulunya tegak akan berubah menjadi bungkuk. Tubuh yang dulu gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Perubahan kulit pada tubuh. Seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah yang mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. Daerah persendian. Persendian tangan dan kaki ini memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalaninya, karena tangan dan kaki merupakan alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh. Menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seseorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas, dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain terjadi pada kuku tangan dan kuku kaki pada orang lansia. Perubahan dari kedua kuku yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapur. Perubahan pada kesehatan. Usia sama dengan lansia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seseorang lansia. Masalah kesehatan yang terjadi pada lansia diantaranya mudah lemah, telinga berdegung, sakit pada otot, pusing-pusing, biasa sakit kepala dan lambung, serta insomnia. Perkembangan psikis dewasa akhir. Menurut David Weller, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 tahun sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus
mengalami perubahan. Hal ini juga berlaku pada lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, sebab sebagai faktor seperti penyakit, kecemasan atau depresi. Tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut, salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Penyesuaian sosial pada dewasa akhir. Banyak orang lansia, terutama kaum wanita, merasa sangat kesepian karena anak-anaknya telah beranjak dewasa dan berkeluarga. Dari masa itulah, seorang lansia lebih suka berkumpul dengan temannya, bahkan mencari teman di luar rumah ketika mereka merasa kesepian. Selain membuat seseorang lansia tidak merasa kesepian, penyesuaian sosial ini juga memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi penyesuaian sosial pada masa lansia ini. Dampaknya adalah lupakan waktu yang dimiliki yang semakin sedikit karena keasikan bersandau gurau dengan teman kerabat di luar sana. Jika tidak memiliki jiwa religius yang kuat, maka seseorang lansia lalai dengan badannya, mudah terpengaruh. Orang lansia dalam hal ini kembali kepada lingkungan dan teman yang berada di sekitarnya. Cenderung egois, keren di luar sana. Orang lansia beban menentukan pilihannya sendiri dengan apa yang ia lihat. Seperti penjaga seorang anak, kita harus selalu mengawasi perkembangan yang dialami oleh orang lansia. Penjagaan dari jauh yang tidak membuat mereka terganggu lebih memudahkan kita untuk mengawasi setiap perubahan perilakunya. Karena di masa ini adalah masa penutupan usia, yang mana tidak lama lagi mereka akan mengalami kematian. Jika seorang yang berada di sekitarnya baik, maka akan baik pula saat ia meninggal. Selain itu, kita harus berada di sampingnya untuk selalu memberi dukungan, motivasi religius yang akan meningkatkan keagamaannya demi mempersiapkan kematiannya yang baik. Motivasi ini memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya hal baik dan perubahan, serta mengubah kelakuan dari jalan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik.
banyak fungsi motivasi untuk perubahan hidup seseorang, khususnya di masa lansia ini. Berikut beberapa fungsi. Motivasi dalam hal ini merupakan suatu alat penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Jadi di masa lansia ini mereka lebih banyak membutuhkan dorongan atau motivasi untuk bisa bergerak menuju jalan yang lebih baik. Perkembangan keagamaan. Banyak orang yang berusia lanjut, baik pria maupun wanita, yang tertarik pada kegiatan yang berhubung dengan keagamaan daripada yang pernah mereka kerjakan pada waktu masih muda. Walaupun keinginannya ini mungkin bukan karena alasan keagamaan. Contohnya, banyak orang lansia terutama wanita yang karena mempunyai banyak waktu luang menganggap bahwa kegiatan keagamaan atau sosial dapat berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Keinginannya untuk lebih terlebih dengan kegiatan keagamaan akan semakin besar setelah seseorang kehilangan anggota keluarga atau kerabatnya. Banyak juga wanita dan pria lanjut usia menemukan agama sebagai sumber kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah diperoleh dahulu. Semakin usianya semakin muda, hidup mereka tidak diganggu oleh hal-hal yang berbau keagamaan dan mempunyai toleransi agama yang lebih baik daripada masa mudanya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf karena saya juga mempunyai banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi.